Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Sate Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan siang hari ini saya berada di Desa Paku Beto, Kecamatan Paku, Kabupaten Batu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di mana pada siang hari ini saya akan mengungkap fakta sejarah yang mungkin sudah berabad-abad, akan kita bongkar di sini, yaitu sejarah asal mula Kampung Balai Datu Beto. Yaitu di sini adalah asli suku Dayak Lawangan Pako, Singajarang, Magaung. Dalam hal ini nanti kita akan spill juga, ada barang-barang antik yang mungkin sudah nilainya sudah berabad-abad atau sudah lebih dari ratusan tahun, peninggalan zaman Belanda. Dan untuk itu nanti kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Rapi Hidayatullah. Beliau adalah putra asli Paku Beto, sekaligus juga sebagai seorang politikus, yaitu dari anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pak, masuk. Baik, kita segera saja memulai. Selamat siang Pak Rapi Hidayatullah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan teman-teman media juga berkunjung ke sini. Secara kebetulan juga ada banyak hal yang menarik untuk kita sampaikan ke publik terkait tentang sejarah masa lampau atau masa silam yang sudah mungkin lebih dari ratusan tahun. Salah satunya tentang asal mula Kampung Balai Datu Beto, Kecamatan Paku, Kabupaten Batu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di mana di sini adalah mayoritas warganya adalah suku Lawangan Pako, Singajarang, Magaung. Nah, di mana ini bahasa salah satunya Lawangan Pako ini beda dengan Lawangan yang berada di wilayah Karau, seperti di Ampah Kota. Nah, sementara di sini dia menggunakan bahasa tersebut. Nanti kita akan dengarkan seperti apa penjelasan tentang sejarah Lawangan Pako, Singajarang, Magaung ini. Silakan Bang Rapi nanti perkenalkan hari ini siapa saja ada tamu yang hadir di tengah-tengah kita dan siapa saja yang menemukan barang-barang antik yang ada di ruangan ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini kita kedatangan tamu juga, dan pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada tokoh masyarakat selaku om saya yang hadir di rumah pada hari ini, Bapak Leluno, dan di sini juga hadir perwakilan daripada Dinas Perwisata Kabupaten Batu Timur, Bapak Firdaus, dan di sini juga dihadiri oleh kawan-kawan atau saudara-saudara saya yang ada di Desa Paku Beto, yang mana menemukan daripada benda-benda antik atau benda-benda pusaka sekaligus benda-benda bersejarah yang ada di Desa Paku Beto ini. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Firdaus karena sudah mengundang daripada pihak
pamong budaya ahli pertama, termasuk Ibu Nancy, Mbak Nancy lah, kalau Ibu kan ketuaan. Ya, Mbak Nancy Yulianti Dewi, Eshum, kemudian yang kedua Mas Naufal Fahri Azwar. Oh ini ya orangnya. Kemudian yang ketiga Ferdinand Sikson Nayar. Nggak asing Nayarnya. Nah, jadi terima kasih sudah datang berkunjung ke Desa Paku Beto untuk sekaligus apa tadi dalam apa? Pendataan yang mana diduga di sini adalah tempat daripada cagar budaya bersejarah dengan bukti-bukti yang ada. Jadi saya di sini juga bukan saja sebagai daripada keturunan yang tertulis di dalam sejarah buku Lawangan Pako itu tadi, termasuk Singajarang dan Magaung, tapi juga sekaligus mewakili daripada suara masyarakat Kabupaten Bento Timur, khususnya di Desa Paku Beto. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu adik-adik saya yang termasuk om saya juga. Ini ada namanya Bakato, atau nama sebutan aslinya ya Pak ya Cawianto. Beliau juga banyak menemukan barang-barang antik. Jadi pertama saya memberitahukan terlebih dahulu bahwasanya kemarin itu saya banyak penasaran dengan apa yang terjadi di kampung saya. Kenapa saya penasaran? Dengan cerita-cerita sejarah dari nenek moyang dulu, termasuk bapak-bapak kita, orang tua kita, termasuk tokoh masyarakat yang ada di sini, menceritakan sejarah Desa Paku Beto ini, sebagaimana yang disebutkan bahwasanya ada sejarah yang datangnya misionaris dari Jerman maupun Belanda. Kemudian menarik lagi ke belakang, ada juga sejarah di mana kerajaan Banjar di Ringkau Katan yang masuk di wilayah Beto membuat benteng di wilayah Paku Beto Kalamus pada wilayah Kecamatan Paku. Jadi disitulah timbul daripada keinginan saya untuk menonjolkan dan menguak sejarah ini, apakah memang benar adanya terkait masalah cerita-cerita yang diceritakan oleh banyak masyarakat di Desa Paku Beto ini. Maka inilah bukti-bukti sejarah yang ditemukan oleh adik-adik kita maupun om kita, masyarakat di Desa Paku Beto ini, terbukti dengan barang-barang yang sudah ada. Pertama saya menceritakan bahwasanya kenapa di situ tertulis di dalam buku atau draft yang saya buat konsep daripada cerita sejarah asal mula Balai Dato ini. Di sini ada dua tokoh yang mungkin sangat berpengaruh bagi kami, keluarga besar maupun masyarakat, pada khususnya di wilayah Desa Paku Beto. Di sini juga ada kuburannya. Beliau pertama saya memperkenalkan adalah Singajarang. Singajarang ini adalah tokoh panglima besar yang mempersatukan Lawangan Maanyan di wilayah Paku Karau yang berpusat di Beto. Jadi Sungai Paku itu beliau mempersatukan Maanyan dan Lawangan menjadi Lawangan Pako. Jadi bahasa Lawangan Pako ini bercampur antara bahasa Maanyan dan bahasa Lawangan. Kemudian terkait masalah terjadinya pembuatan benteng Ringkau Katan di sini, bahwasanya Singajarang adalah orang yang memang dekat dengan Antasari, di mana waktu pecahnya perang Banjar di Das Barito, beliau juga ikut dalam hal berperang melawan penjajahan kolonial Belanda. Jadi beliau bukan hanya sekedar kepala suku di sini, tetapi juga sekaligus banyak juga membantu tawanan-tawanan Antasari untuk diamankan di wilayah Beto pada waktu masa itu. Kemudian sesingkat itu saya menceritakan kedua namanya Magaung, Muhammad Gaung atau Matias Gaung, atau disingkat Mak Gaung. Beliau juga adalah tokoh Demang pertama Paku Karau yang berpusat di Ampah. Dulu beliau setelah perpecahan antara Tanah Bawo, Tanah Lawangan menjadi Paku Karau, beliau adalah Demang pertama kepala adat Paku Karau dan sekaligus menjabat sebagai kepala desa Beto pada masa itu. Beliau juga adalah anak daripada Antasari. Anak Antasari yang mana ketika
beliau masih kecil, Antasari bersama Singajarang diberilah anak daripada Singajarang karena tidak memiliki anak, Antasari memberikan anak kepada Singajarang. Anak tersebut bernama Magaung. Maka oleh karena itu namanya nanti mungkin bisa diceritakan oleh tokoh-tokoh di mana asal mula daripada nama Magaung itu, kenapa jadi dari Muhammad Gaung menjadi Matias Gaung. Kemudian juga beliau dikuburkan dengan cara adat kedaton, sudah 7 tingkat secara adat, entah itu dari adat versi Lawangan atau dari versi Dayak Maanyan. Karena berbagai macam versi yang diceritakan oleh keluarga kita, namun saya masih menguak sejarah tersebut. Nah, mungkin itu saya memperkenalkan terlebih dahulu penemu-penemu yang ada di sini. Yang pertama ini adik saya si Una. Kemudian yang kedua om saya Bakato. Ketiga itu ada Ringo Difairi. Kemudian keempat ada Panji Firdaus. Di belakang saya ada si Idai Manto. Jadi juga terima kasih banyak juga kepada wartawan-wartawan, jurnalis yang sudah hadir pada hari ini untuk mewawancarai kita. Semoga dengan hadirnya mereka dari ahli-ahli daripada budaya ahli dari Palangkaraya ini bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa ke depan, karena kita juga ingin menonjolkan sejarah ini agar lebih dikenal luas di Kabupaten Barto Timur pada khususnya. Karena cagar budaya yang ada di Kabupaten Barto Timur ini sangat banyak sekali, terkhususnya di Desa Pakubeto. Karena Desa Pakubeto ini adalah tempat di mana gereja pertama oleh Zending daripada misionaris membuat gereja stasi dulu di Pakubeto, Beto yang dulu Balai Dato. Jadi sesingkat itu saya menceritakan terlebih dahulu. Mungkin kalau memang ada yang ingin disampaikan dari kawan-kawan, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Bapak Yartono. Makasih. Baik, terima kasih Bang Rafi Hidayatullah telah menceritakan sejarah Pakubeto sekaligus juga terkait penemuan barang-barang antik. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin menyampaikan tambahan? Di penemuan-penemuan ini Pak Rafi, apakah rencana ke depan ini akan membuat museum tersendiri di Pakubeto atau memang ada rencana yang lain untuk melestarikan cagar budaya ini, Pak? Iya, saya berpunya cita-cita dan harapan dan sekaligus memang ingin membangun salah satu balai adat rumah betang yang dinamakan Balai Dato, di mana tempat tersebut akan kita bangun museum sekaligus rumah betang, di mana tempat menyimpan daripada benda-benda yang sudah kita dapatkan di sini sebagai bukti daripada sejarah yang ada di Desa Pakubeto ini. Karena itu adalah suatu bukti maupun gambaran di mana memang dulu pada masa kolonial Belanda atau pada masa penjajahan memang keberadaan Belanda maupun Jerman pernah hadir di Beto pada waktu itu. Oke, kita setelah nanti terbentuknya harapannya untuk membuat museum ini, bila ada penemuan apa pesan-pesannya kepada masyarakat sekitar, menemukan benda-benda bersejarah untuk dimasukkan ke museum. Ya, harapan saya juga kalau memang ada masyarakat maupun adik-adik kita maupun orang tua kita yang memang menemukan barang-barang yang sifatnya bersejarah, nanti ketika balai adat itu sudah atau rumah betang, tempat museum penyimpanan benda pusaka atau maupun benda-benda penemuan itu sudah ada tempatnya, ya harapan saya masyarakat bisa mengantarlah di tempat yang selayaknya. Ya kalau memang dapat emas kasih tahu lah sama saya kan. Ya. Untuk pelestarian. Ya, pelestarian, menjaga dan merawat lah. Ada teman-teman lain yang juga ingin menyampaikan? Ya. Pak, Dinas Pariwisata, selaku perwakilan daripada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Barto Timur. Ya, mewakili dari Dinas Kebudayaan Pariwisata. Yang pertama berkaitan dengan hal ini adalah salah satu potensi sebenarnya, potensi
bahwa kita punya memiliki cagar budaya, itu yang pertama. Kemudian kita punya sejarah yang juga ini perlu kita jaga sama-sama, perlu kita angkat sama-sama. Nah, dalam hal ini untuk masalah ini ada laporan kemarin sampai ke Dinas Kebudayaan Pariwisata khususnya untuk bidang kebudayaan itu menanggapi dan merespon dengan cepat laporan ini bahwa ada temuan. Nah, tugas kami di sini adalah bagaimana yang pertama mengobservasi dulu. Nah, mengobservasi benda-benda ini, kita pastikan dulu benda-bendanya dan ternyata menarik, teman-temannya menarik. Ada beberapa hal yang memang memenuhi kriteria bahwa ini adalah benda bersejarah. Nah, karena memang kalau lokasi Paku Beto ini sebenarnya sudah kita masukkan dalam list situs cagar budaya. Nah, begitu ada temuan ini malahan sudah berkembang ke wilayah cagar budaya sebenarnya. Nah, wilayah itu lebih besar, cakupannya lebih besar wilayah cagar budaya karena terdiri dari beberapa situs yang ada. Nah, selain temuan ini juga ternyata kita menemukan itu sudah berupa pondasi, kemudian jalan. Pondasi itu ada 2. Nah, ini yang perlu kita observasi lagi, mengetahuinya bagaimana. Nah, kebetulan juga jejak referensinya, catatan-catatan sejarahnya kita bersyukur itu ada ternyata gitu kan. Terutama untuk masalah bangunan gerejanya, interiornya, fotonya itu ada gitu. Nah, jadi itu sebenarnya bisa kita kembangkan lagi nanti. Hanya memang kita perlu tenaga ahli dari Balai Pelestarian Budaya yang hari ini kita bisa hadirkan. Itu juga terima kasih banyak bisa dapat hadir karena memang secara teknisnya kita terbatas gitu untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Itu kenapa kami juga berkoordinasi dengan mereka dan syukur mereka hari ini bisa hadir. Mungkin kita lihat nanti bagaimana pengembangannya ke depan. Karena kami meyakini juga mungkin di dalam tanah yang ada ini itu mungkin masih banyak benda-benda yang lain yang mungkin perlu kita jaga, atau itu bagaimana nanti secara teknisnya, apakah itu dibiarkan saja di dalam tanah sana atau itu kemudian harus kita ambil, kita angkat, dan kemudian pada prinsipnya kita mendukung kegiatan ini walaupun nanti pada akhirnya kemudian pun dibangun sebuah museum. Itu adalah langkah yang baik untuk bagaimana kita menjaga peninggalan-peninggalan sejarah ini, karena cerita itu bisa dikonfirmasi kebenarannya pada saat ada benda-benda yang kemudian memperkuat itu. Contohnya adalah peninggalan sejarah. Pada prinsipnya seperti itu. Di sini kami adalah dinas terkait untuk penanganan masalah ini, dan mudah-mudahan juga hal yang seperti ini bisa menjadi edukasi. Siapa tahu nanti di wilayah yang lain itu terdapat hal yang serupa. Ini sebenarnya penanganannya perlu penanganan yang khusus, tidak boleh sembarangan. Takutnya ketemu benda terus digusur pakai alat berat segala apa, kan mungkin hancur. Nah, ini kawan-kawan dari arkeolog ini yang nantinya akan pasti lebih paham bagaimana penanganannya untuk itu. Nah, sistem-sistem wilayah itu harus terjadi penggalian, bagaimana mekanismenya. Jadi itu saja dulu dari kami menyambut positif untuk hal ini. Ini adalah sebuah temuan yang menarik dan bisa menjadi lebih besar lagi ke depannya. Ini adalah sebuah wilayah cagar budaya pada akhirnya nanti. Dinas Pariwisata akan mencatat hasil penemuan ini, Pak ya. Betul. Dan ini sebenarnya sudah kita masukkan dan kita usulkan untuk menjadi cagar budaya. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Ada yang lain lagi? Kita dari Tokoh-tokoh masyarakat seperti tanggapannya? Dari kawan arkeolognya biar Arkeolog. Oke. Siapa yang mewakili? mungkin Pak. temuan antik ini yang dengan bermakna sejarah. Apa aja sih yang bernilai dari benda-benda ini, temuan ini? Pertama, kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13 untuk wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kemudian kami mendapatkan laporan bahwa terdapat temuan objek dudukan cagar budaya atau ODCB di wilayah Paku Beto ini. Untuk saat ini kami masih melakukan pendataan seperti tentang ukurannya, bagaimana kondisinya, dan segala macam. Untuk ditetapkan menjadi cagar budaya nanti ada tim tersendiri yang bernama TACB atau Tim Ahli Cagar Budaya. Nah, mereka yang berhak untuk memutuskan objek-objek cagar budaya seperti benda, kemudian terdapat struktur bangunan, situs sampai kawasan tersebut.
Berarti setelah didokumentasi ini akan dilaporkan ke Balai Pelestarian Kebudayaan. Nanti Ya. jika ada tim ahli meminta datanya, kami akan memberikan pengarahan dan juga pendampingan seperti itu, Pak. Nah, setelah ditemukan nanti ini benar-benar berharga dan mengandung sejarah, lalu apa yang lagi ke depannya yang akan dilakukan? Untuk sementara kami berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, objek-objek cagar budaya diduga cagar budaya ini akan kami lakukan penanganan sesuai prinsip cagar budaya. Jadi tetap dengan maksud dikuasai. karena penemunya Bapak Raffi, jadi Ya. untuk sementara di Bapak Raffi terlebih dahulu untuk Seandainya pemiliknya. memang ini benar-benar objek bersejarah, apakah nanti dikuasai pemerintah? Tidak, nanti dari- boleh tetap Bapak Raffi, namun nanti dilakukan pendaftaran. Oh ya, Seperti langsung itu. didata langsung. Ya, nanti untuk pendaftarannya boleh nanti Bapak Raffi dan tim ahli cagar budayanya. Nah, Bu, dari melihat sejarah singkat yang disampaikan Bapak Raffi, lalu penemuan-penemuan ini, potensi besar di Paku Beto sendiri kedepannya akan seperti apa nih dengan yang menurut penilaian itu? Karena kami kan baru di sini, Pak, jadi kami baru mendata bendanya. Untuk seperti bangunan lain, seperti strukturnya, kami belum mendata. Mungkin setelah ini kami akan ke sana, baru bisa memberikan kesimpulan dan juga interpretasi seperti itu. Oke, saya tambah sedikit pertanyaan. Ini ada dari kan sudah lakukan apa saja benda-benda yang sudah teridentifikasi pada saat ini yang kemungkinan usianya sudah lebih dari 1 abad, Enggak nyampe yang sudah teridentifikasi 100 tahun. dugaan, Ini artinya dugaan kemungkinan benda-benda yang masih- purba termasuk langka yang sudah usianya mungkin lebih dari 1 abad, ada nggak? Untuk sementara kami baru mendata seperti piring-piring porselen itu, Pak. Di situ kan tertera tahun 1800-an. Oh, 1800 berarti Iya. kayak piring ini ya? Iya, yang berwarna putih biru itu. Bentar. Mana piring? Nah, seperti ini, Pak, contohnya. Di sini tertulis dibuat pada tahun 1836. 1800. 1836. Kemudian juga ada fragmen piring juga tadi. Ini juga ada terdapat tulisan made in Holland. Jadi kemungkinan dibuat pas masih masa kolonial di Indonesia. Ya, untuk perusahaan saman yaitu Petrus. Kalau Very good, jenis Mas Trik. logam, Mbak, bisa nggak terdeteksi usianya? Bisa, namun untuk peralatannya di balai kami masih belum ada, Pak. Jadi belum bisa Berarti alat-alat yang macam diidentifikasi. ini seperti piring Iya, ini sudah baru yang terdapat tahunnya saja. tahunnya. Tapi misalnya dilakukan ekskavasi itu kan ada stratigrafi. Ya. Itu bisa diperkirakan, Pak, tahunnya. Lapisan tanahnya akan berbeda, semakin ke dalam warnanya berbeda. Ketebalan logam kita sendiri pemikisannya bisa bisa tahu kan? Bisa nanti, Pak, namun ada alatnya sendiri. Biasanya konservator kalau itu bisa. Ada tambahan lagi? Dan dari para penemu, Ya. kalau kamu itu konten harus Nah, kalau para penemunya ada nggak tambahan? Kira-kira? Bapak lewat. Oh. Masa Panggara, saudara. Siapa? Perwakilan dari para penemunya ini? Baik, saya mau tanya sedikit. Ini bersyukur dan bangga kalau benda-benda ini bisa memang menjadikan cagar budaya di wilayah Desa Paku Beto, Kecamatan Paku, Kabupaten Batu Timur, Kalimantan Tengah. Itu aja. Terima kasih. ada rencana mungkin akan terus melakukan eksplorasi pencarian benda-benda. Masih. Masih. Siap.
melakukan. Menggunakan aktivitas. alat apa yang untuk saudara carikan? Dengan Manual. dan juga metal detektor yang sederhana ada. Oh ya. Oke. Alat detektor sederhana. Apa Ya. saja? Apa alatnya itu, Pak? Ya metal detektor yang biasa aja, yang penemuan logam. Oh ya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemilik lahan yang Ya. dia pemilik lahannya. Terima Silakan, kasih pemilik atas lahan. kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya siap kalau ada pembangunan seperti apa nanti siap. Dan kalau mengundang arkeolog juga lebih bagus lagi nanti untuk ikut membantu. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Pemilik lahannya nanti yang untuk bangun museum. Ya. Baik, closing statement terakhirnya Bang Raffi bisa Ya. disampaikan apa saja? Terima kasih. Harapan saya juga dengan nilai sejarah yang sangat luar biasa di Desa Paku Beto ini, apalagi mengingat dengan gereja pertama buatan daripada Jerman ataupun Belanda yang ada di sini, termasuk dengan buku yang sudah kita pesan dari Jerman berjudul Onter dan Rejaken of Beto tahun 1899 itu menjadi referensi supaya mudah-mudahan nanti bisa diundang maupun dipanggil misionaris daripada misionaris dari asal Jerman maupun Belanda untuk dapat berhadir di Desa Paku Beto ini. Karena disinilah daripada nilai sejarah perjalanan mereka untuk menyebar agama yang ada di Desa Paku Beto ini, dan khususnya di wilayah Barito. Karena apa? Karena nilai sejarah maupun bukti yang ada di sini menunjukkan daripada keberadaan mereka, kemudian penyebaran agama, kemudian sejarah-sejarah yang memang benar adanya, sehingga seperti contoh yang ada kita temukan di situs internet, ada gambar daripada sketsa ataupun gambar asli daripada foto tahun 1900-an, gambar daripada gereja Beto. Kemudian interior dalamnya juga ada, dan mudah-mudahan dari pihak dinas maupun pihak-pihak yang mungkin bisa memanggil nanti misionaris untuk berhadir ke Desa Paku Beto. Dan saya berharap juga mudah-mudahan dengan anggaran yang ada di Kabupaten Barito Timur ini, mudah-mudahan 2026 kita bisa membangun yang namanya Museum Balai Adat Balai Dato untuk menyimpan barang-barang benda pusaka ini, supaya pertama menjadi tempat cagar budaya, kemudian juga bisa menambah PAD yang ada di Kabupaten Barito Timur yang kita cintai ini, karena akan menjadi daya tarik wisata budaya, apalagi wisata religi, terkhusus dengan kuburan-kuburan kepala suku, kuburan-kuburan pahlawan-pahlawan yang ada di Desa Paku Beto ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan statement saya. Mudah-mudahan dengan petunjuk daripada leluhur ini dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala cita-cita daripada harapan kita bersama dapat terwujud menjadi kenyataan, agar kiranya Beto ini menjadi tempat yang maju, besar, dan mempunyai nilai sejarah yang amat berharga di Kabupaten Barito Timur ini. Terima kasih dan selamat siang. Oke. Pak, masuk. Ano jadi miyani mayati ano ni non mo to malakas. Nama Pak Berta.